Dia ditakdirkan untukmu sampai mati. Dia adalah yang terbaik. Dialah yang kamu butuhkan. Dia ini yang akan membuat hidupmu semakin luar biasa. Untuk itu, lihatlah siapakah si dia ini. Apakah dia teman kantormu? Apakah dia satu circle sama kamu? Atau apakah dia temannya teman kamu? Atau mungkin tetanggamu, siapa gitu loh. Tapi bentuk-bentuk perjuangan dia, usaha dia, itu sudah dilakukan. Hanya tinggal kamu saja yang harus peka untuk kemudian menilai, mengamati, oh ternyata dia gitu loh. Oke? Nah, saya berharap ini membantumu untuk kamu tajam menilai, dan paling tidak kamu dapat kira-kira gambarannya seperti apa. Oke? So, ada 10 tanda dia ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang pertama, dia ini yang betul-betul mengerti dan benar-benar peduli padamu. Jadi coba ingat-ingat, siapakah dia yang paling mengerti kamu? Yang mungkin teman-temanmu kurang mengerti kamu, atau bahkan mungkin keluargamu juga kurang mengerti dan tidak mau mengerti juga mungkin ya. Tapi dia mengerti. Dia yang benar-benar peduli sama kamu. Yang mungkin teman-temanmu kurang peduli, atau mungkin bahkan ya, keluargamu juga mungkin kurang peduli. Tapi dia ini peduli banget sama kamu. Kalau kamu kenapa-kenapa, dia ini yang paling cepat gerak bantu apa gitu loh. Tolong apa sama kamu. Jadi benar-benar mengerti dan benar-benar care sama kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia inilah yang kemudian akan menolongmu nantinya. Jadi betul-betul lewat dia Tuhan kirim akan banyak menolong kamunya nanti. Apalagi kalau kamu memang tipikal orang yang perlu ditolong. Dan dia ini dikirim Tuhan untuk kemudian nanti banyak membantu dan menolongmu. Untuk itu coba cari tahu, siapakah dia yang konsisten sampai hari ini sering membantu dan menolongmu. Ya, amati. Jangan juga kamu langsung, oh orangnya begini. Gak bisa kamu cuman lihat satu sisi. Karena kan ada 10 poin. Jadi kamu mesti lihat dari poin per poin begitu. Yang kedua, dia yang menolongmu, membantumu. Siapakah dia? Coba cek seberapa dia konsisten dan seberapa dia mengerti sama kamu, seberapa dia benar-benar care sama kamu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, dia inilah yang betul-betul kamu butuhkan. Jadi betul-betul kamu butuhkan. Bukan seberapa cakep dia yang kamu butuhkan, bukan seberapa tinggi pendidikannya, bukan seberapa kaya dia, tapi betul-betul yang kamu butuhkan. Ada orang kaya pasangannya, tapi tidak dia butuhkan. Akibatnya apa? Kaya tapi gak peduli sama pasangannya. Ada orang cakep tapi selingkuhin pasangannya. Berarti kan bukan dia yang kamu butuhkan. Nah, yang kamu butuhkan ini adalah yang dia betul-betul hanya fokus, hanya benar-benar tertuju kepadamu hatinya gitu loh. Jadi dia sangat kamu butuhkan di dalam menjalani kehidupan. Itu yang ketiga. Yang keempat, dia ini yang akan betul-betul sepenuhnya untuk kemudian mendengarkan kamu. Jadi ketika kamu pengen cerita, pengen curhat, pengen ini segala macam, dia dengerin kamu. Betul-betul dia dengerin kamu. Gak kemudian dia hakimi, gak kemudian dia merasa lebih pintar, gak kemudian dia merasa anggap biasa saja. Enggak. Betul-betul dia respect. Dia dengerin kamu. Dia hargai kamu. Dia fokus dengerin kamu. Jadi dia seorang pendengar yang baik.
Untuk itu coba cek siapakah dia yang selama ini tiap-tiap kali kamu pengen cerita, tiap-tiap kali kamu pengen curhat, dia dengerin kamu, dia hargai kamu, dia kasih respon yang bagus. Siapakah dia? Itu yang keempat. Yang kelima, tanda dia ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang kelima, dia ini yang kemudian merasa bahwa kamu itu cukup baginya. Memang betul ada yang lebih baik dari kamu, ada yang lebih hebat dari kamu, ada yang lebih, dan ada yang lebih dari kamu. Tetapi itu tidak kemudian mengubah fokusnya. Karena bagi dia, mau ada yang lebih baik, mau ada yang lebih kaya segala macam, dia gak peduli. Bagi dia kamu cukup. Mau orang lain bagaimana, dia gak peduli. Baginya kamu cukup. Artinya orang ini akan setia sampai mati terhadap dirimu. Karena kamu cukup baginya. Kenapa ada orang selingkuh? Karena dia merasa pasangannya ini gak cukup. Sehingga dia cari ke yang lain. Bahaya. Makanya perlu jalin hubungan dengan orang yang sudah beres dengan dirinya. Ya, itu penting sekali. Itu yang kelima. Yang keenam, dia ini yang kemudian mendoakan kamu setiap waktu. Mau dia tidur, dia doakan kamu. Mau makan, doakan kamu. Mau lagi ibadah, dia sebut nama kamu. Didoakan. Jadi luar biasa ya. Betapa beruntungnya kamu kalau kemudian kamu mendapat pasangan yang kemudian mendoakan kamu. Mau di depan kamu ataupun di belakang kamu. Mau kamu lihat ataupun tidak kamu lihat, dia mendoakan kamu. Itu benar-benar Tuhan kirim yang terbaik untuk hidupmu. Nah, saya nggak tahu teman-teman, kamu punya pasangan enggak yang begini, yang setiap waktu mendoakan kamu? Coba komen ya, saya pengen tahu. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang ketujuh adalah dia ini yang kemudian yang mencintaimu dengan tulus. Jadi dia benar-benar tulus. Mau gimana pun perilakumu, mau kamu cuek, mau kamu abaikan, mau kamu marah-marah, ya segala macam. Lihat tuh, dia gak kemudian membalas, dia gak kemudian kasar dan lain-lain. Tapi apa yang dia lakukan? Dia tulus aja. Jadi betul-betul dia mencintaimu, menyayangimu dengan setulus hati. Hebat ya, hebat loh. Belum tentu kamu temukan dari 1000 orang yang begini. Belum tentu. Yang betul-betul mencintaimu dengan tulus. Semua kekurangan, kelemahanmu gak jadi masalah. Atau bahkan masa lalumu. Dia tulus sama kamu. Ya, mau kamu ada harta gak ada harta. Mau kamu cakap ataupun enggak. Mau ada kekurangan ataupun enggak. Dia tulus. Pokoknya tulus aja dia sama kamu. Itu luar biasa. Itu yang ketujuh. Nah, kemudian yang kedelapan. Dia ini yang kemudian bangga banget dekat ataupun memiliki kamu. Sehingga lihatlah, dia bercerita tuh ke teman-temannya betapa bangganya dia dekat ataupun memilikimu. Dia cerita ke keluarganya, ya, saudara-saudaranya atau bahkan orang tuanya. Dia cerita ke banyak orang, bahkan ekspresinya menunjukkan betapa bangganya dia kemudian memiliki kamu. Hebat ya, luar biasa. Ada orang yang menyembunyikan identitasnya. Ada orang yang malu dengan identitasnya, dengan pasangannya siapa. Tapi dia ini justru bangga. Cerita ke orang-orang betapa bangganya dia memiliki dirimu. Jadi kamu bersyukur ya, dicintai secara ugal-ugalan begitu. Itu luar biasa. Itu yang ke-8. Yang ke-9, dia ini adalah pribadi yang sangat-sangat dewasa. Jadi betul-betul dewasa banget. Cara dia bersikap, cara dia menyikapi masalah, cara dia memandang masalah, ya, cara dia menyelesaikan masalah, cara dia mengontrol emosinya, lalu kemudian tanggung jawabnya bagus, komitmennya bagus, integritasnya bagus, semuanya, waduh, pokoknya nilai 100 lah. Jadi dia ini dewasa banget pribadinya. Nah, bayangkan sekuat apa hubunganmu menjalani hubungan dengan orang yang dewasa. Kuat banget. Bayangkan seberuntung apa kamu dicintai seseorang yang begitu dewasa. Kamu beruntung banget. Untuk itu coba cek siapakah dia yang begitu dewasa. Ya, sangat-sangat dewasa. Bukan cuma kamu yang melihat dia dewasa, bahkan orang-orang di sekitarmu konfirmasi orang ini dewasa banget.
Ya, dia begitu dewasa, bangga memilikimu, tulus bagimu, ya, cukup bagimu, kamu cukup baginya, dia ngerti kamu, dia sayang kamu, dan lain-lain. Dia dewasa banget. Dan yang terakhir, yang ke-10, tanda dia ditakdirkan untukmu sampai mati. Yang terakhir adalah dia inilah yang terbaik, yang nantinya sampai kemudian perjalanan hidupmu. Dialah yang akan menggoreskan banyak yang baik, menggoreskan yang terbaik di dalam kehidupanmu nantinya. Baik waktu kamu berpacaran, baik waktu kamu menikah, berumah tangga, punya anak, sampai kakek nenek, ya. Dialah yang kemudian mencoret, ya, meninggalkan hal-hal yang terbaik di dalam hubungan kalian. Jadi kamu beruntung sekali. Nah, dari 10 tanda ini, yang mana yang kamu dapatin di dalam diri dia? Coba komen ya. Kira-kira siapa dia? Coba komen ya, saya pengen tahu. Oke? Ini boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, share. Dan jangan lupa untuk tetap semangat. God bless you.